Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan mereview makanan bayi. Ini dari Nestle yang Cerelac, yang versi ekonomis. Jadi aku punya 3 varian. Di sini ada yang apel jeruk dan pisang, kemudian ada varian beras merah, dan yang terakhir ini yang kacang hijau. Ketiganya ini yang versi manisnya ya mams ya, yang aku punya. Karena kalau untuk yang asin itu aku pakainya yang homemade sendiri. Kalau yang manis-manis baru pakai yang Cerelac ini. Harga 1 dus dari Cerelac ini ukuran yang 120 gram. Ini harganya sekitar 8.000 sampai 9.000-an. Jadi tergantung tempat yang menjualnya. Kalau di Padang itu harganya 9.000-an, aku beli di toko di sana. Kalau toko offline di Majalengka itu harganya 8.000-an. Jadi memang lumayan bedanya jauh. Kalau di online itu beda lagi harganya. Jadi memang tergantung tempat yang menjualnya. Di dusnya ini ada keterangan ini tuh memang untuk bayi yang usianya itu mulai usia 6 bulan. Kemudian produk ini sudah ada sejak tahun 1867 dan ini bubur sereal. Ini difortifikasi zat besi, ada tinggi zat besi, kemudian dari bahan alami yang dikeringkan, mengandung omega 3 dan 6, kemudian juga mengandung 11 vitamin dan 6 mineral. Di sini ada produksinya dan dia juga sudah halal. Kemudian di atasnya di sini ada kode produksinya, ada expired date-nya. Kemudian di bagian belakangnya di sini kayak ada komitmen dari Nestle-nya. Kemudian ini keterangannya kurang lebih sama seperti yang di depan. Jadi ini terbuat dari bahan alam pilihannya dikeringkan. Kemudian tinggi zat besi, mengandung 11 vitamin dan 6 mineral yang mendukung tumbuh kembangnya. Kemudian juga ini menggunakan karbohidrat yang telah dihidrolisa dengan enzim. Dan ini untuk 6 bulan ke atas. Jadi selain varian ini ada Cerelac Rice Nutri bubur polos, kemudian ada Cerelac bubur sereal yang ini saya punya, sama untuk Cerelac bubur sereal susu. Jadi ada tambahan susu lagi. Untuk snacknya itu ada Cerelac Nutri Puff. Di samping kanannya di sini ada petunjuk penggunaannya dan juga di sini ada kayak keterangan pemberian ASI secara eksklusif bagi bayi di Indonesia sejak bayi lahir sampai berumur 6 bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai 2 tahun dengan pemberian makanan tambahan sesuai. Ini petunjuk penggunaannya. Cuci tangan sebelum menyiapkan bubur sereal, kemudian gunakan selalu mangkuk dan sendok yang bersih. Rebus air minum sampai mendidih selama 5 menit. Diamkan sampai suam-suam kuku. Kemudian tuang 150 ml air tadi ke dalam mangkuk, lalu masukkan 50 gram atau 5 sendok makan dari bubur sereal ini. Aduk sampai bubur menjadi lembut, suapkan segera setelah bubur sereal telah dilarutkan dengan menggunakan sendok. Jangan diberikan di dalam botol. Kemudian jangan disimpan larutan bubur yang tidak habis makan, buanglah larutan bubur yang tersisa. Ini untuk 6 bulan ke atas dengan konsumsinya itu sampai 1 sampai 2 kali per harinya. Di sini ada petunjuk tambahan. Tutup rapat aluminium foil setelah selesai digunakan. Simpan di tempat yang sejuk dan kering. Habiskan bubur sereal yang telah dibuka dari kemasan tidak lebih dari 30 hari dan digunakan sebelum tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. Perhatikan cara penyajian, penyimpanan, dan penggunaan agar tidak membahayakan kesehatan. Kemudian jangan diberikan pada anak Anda apabila terdapat perubahan pada warna, bentuk, bau, rasa dari bubur sereal. Dan MPASI pokok tidak boleh diberikan pada bayi di bawah 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Di bagian kirinya, samping kiri ini ada komposisi. Komposisinya itu di sini ada beras 35%, beras merah 19%, kedelai, gula, kemudian minyak nabati yang mengandung antioksidan ascorbyl palmitat, kemudian ada 5 mineral, pengemulsi, lecitin, kedelai, premix, vitamin dan mineral, perisai sintetik vanilin. Ini mengandung alergen, jadi harus melihat daftar yang dicetak tebal. Jadi dia itu memang mengandung susu. Jadi susu itu kan alergen untuk sebagian anak, sebagian bayi. Jadi kalau bayinya itu alergi terhadap susu itu tidak boleh dikasih produk Cerelac ini. Nah, di sini ada informasi nilai gizinya. Untuk nilai gizinya dan komposisi dari ketiga varian ini beda-beda sesuai dengan variannya ya. Jadi ini untuk nilai gizinya. Ini berurutan ya. Beras merah, kacang hijau, dan apel jeruk dan pisang. Jadi di sini untuk nutrisinya ini kurang lebih sama ya. Ini
Takaran gizinya 50 gram atau 5 sendok makan. Dan untuk energinya, untuk beras merah dan kacang hijau sama-sama 220 kilokal. Tapi kalau yang apel, jeruk, dan pisang ini cuma 210 kilokal. Untuk nutrisi yang lainnya ini sama, cuma beda di persentase atau jumlahnya. Kandungan lemak yang paling banyak itu di beras merah dan juga di kacang hijau. Kalau di sini cuma 4,5 gram. Kemudian untuk protein tertingginya itu di yang apel, pisang, dan jeruk ini. Kemudian untuk karbohidratnya ini terbanyak itu yang beras merah. Dan untuk gula total yang paling banyak di sini ada di yang apel, jeruk, dan pisang. Dan untuk garam terbanyak itu di beras merah dan di kacang hijau 125 ya, wow banget. Sedangkan kalau di sini di apel, jeruk, dan pisang cuman 40 mg. Untuk proteinnya ini yang terbanyak itu di apel, jeruk, dan pisang. Kemudian untuk vitamin juga ini kurang lebih mirip ya. Untuk kandungan vitamin dan mineralnya ini sama, bedanya di persentasenya saja. Vitamin A itu paling tinggi ada di yang varian apel, jeruk, dan pisang. Vitamin E ini paling tinggi di apel, jeruk, dan pisang. Kemudian vitamin D sama ya. Kemudian vitamin B1 tertinggi di variannya ini. B2 sama, B3 sama, B5 nya sama, B6 nya sama, B9 sama, B12 sama. Untuk vitamin C di sini 65. Untuk vitamin C-nya ini sama. Biotin lebih besar yang di sini, yang apel. Kemudian untuk kalsium sama, fosfornya sama, kalium ini yang lebih sedikit, zat besi sama, iodium sama, zincnya itu yang lebih sedikit di ini. Untuk magnesiumnya sama. Untuk varian yang lain kurang lebih untuk kemasannya sama saja seperti itu, bedanya hanya di komposisi dan juga di nilai gizi. Kemudian juga beda di gambarnya kayak kalau kacang hijau ininya warna hijau, terus ada gambar kacang hijau, dan untuk yang apel, jeruk, dan pisang di sini ada gambar. Jadi kalau gambarnya menyesuaikan kayak gitu. Di sini juga sama, beras merah. Ya, aku suka dari Cerelac yang ekonomis ini. Ini harganya super murah, mudah dicari, terus rasanya enak, dan sudah difortifikasi, banyak sekali fortifikasi mineral sama vitaminnya ya. Kemudian ini praktis, mudah banget buat dibikinnya, dan bisa untuk dibawa kemana-mana, tinggal bawa termos aja. Terus juga ada label nutrisi, jadi kita aman, nggak takut kalau bayi kita kekurangan nutrisi. Kalau aku pribadi itu bukan tipe emak yang anti untuk makanan instan yang difortifikasi, nggak sama sekali, karena aku percaya dengan produk fortifikasi seperti ini kan memang diawasi dengan ketat oleh pihak-pihak terkait, lembaga-lembaga terkait ya. Jadi ini aman untuk bayi. Cuman memang aku ini nggak sepenuhnya pakai Cerelac ini, nggak pakai makanan instan bayi ini, nggak sepenuhnya. Jadi tetap pakai homemade juga. Aku pakai makanan instan seperti ini untuk saat darurat, kayak misalnya akunya lagi riweuh, akhirnya nggak sempat bikin MPASI, ya udah aku kasih ini. Terus pas anak lagi bosen sama masakan aku kasih sama Cerelac ini, karena Cerelac ini kan ada banyak sekali variannya. Nah, aku tinggal ganti-ganti aja variannya biar dia nggak bosen. Nah, namanya anak itu kan ada masa bosennya, terus kadang GTM juga, jadi harus segala macam itu dikasih, yang penting dia makan. Oke, sekian untuk review produk kali ini, semoga bermanfaat ya mas, bye bye.